Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gembira pastinya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini bertemu kembali dengan saya akan membahas tentang bermain bahasa di rumah. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya mengingatkan kembali, sudahkah teman-teman mengisi absennya ataupun daftar hadir? Yang belum, silahkan mengisi pada instruktur masing-masing. Tidak boleh salah ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi bermain bahasa di rumah. Bermain bahasa di rumah dari Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud 2020. Nah, materi ini dari sana ya teman-teman ya. Nah, adapun keterkaitan dengan materi lain seperti materi-materi yang lain, materi bahasa, bermain bahasa ini sangat berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan kemarin. Ya, itu ada keterkaitannya. Lalu tujuan materi ini, tujuan kita mempelajari materi ini. 1. Peserta dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan bahasa pada anak. Lalu peserta dapat memahami cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain sederhana yang dapat mengembangkan bahasa anak. Kemudian lagi, peserta dapat memahami peran guru dan orang tua dalam mengembangkan bahasa pada anak. Nah, tujuan kita belajar materi ini. Lalu definisi bahasa dan literasi awal, di mana bahasa itu adalah suatu bunyi, perkataan, dan bentuk untuk struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, jika seandainya ada seseorang ataupun anak kita yang mungkin bunyinya ataupun perkataannya itu kurang jelas, teman-teman, pastinya apakah komunikasinya akan lancar? Tentunya tidak ya. Jadi dengan perkataan yang kurang jelas ataupun kurang, pastinya berkomunikasinya dengan orang lain itu anak tersebut kurang lancar. Nah, itulah definisi bahasa, yaitu suatu bunyi. Kemudian literasi awal, keterampilan awal membaca dan menulis. Nah, anak kita bisa terampil membaca dan menulis itu jika bahasanya tuh perkembangan bahasanya bagus. Lalu kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak. Nah, salah satunya yaitu kemampuan bahasa reseptif, yaitu kemampuan anak dalam menyimak atau mendengarkan dan membaca. Nah, kira-kira anak kita yang di RA, usia RA, sudahkah pada kemampuan bahasa reseptif? Nah, pastinya sudah ya teman-teman ya. Nah, mereka sering kita ajak menyimak ataupun mendengar suatu cerita. Lalu kemampuan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Nah, itu juga sudah ada perkembangan pada anak kita. Anak kita selalu bisa berbicara, kemudian misalkan mengucapkan huruf A, lalu kita akan mengarahkannya ataupun mencontohkannya untuk menulis A. Nah, anak kita tentunya sudah ada yang seperti itu, namun ada juga yang belum. Lalu keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain. Nah, perlu perkembangan pada anak, kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan kepada anak itu yaitu keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Nah, di sini salah satunya yaitu menambah jumlah kosakata anak.
Nah, kita harus setiap harinya tuh harus menambah jumlah kosakata anak melalui melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan, membaca buku secara rutin, dan bernyanyi. Nah, melakukan kegiatan seperti itu tentunya dapat menambah kosakata anak. Misalkan dalam bernyanyi, satu lagu ini dan satu lagu yang lainnya pastinya anak akan bertambah pula kosakatanya. Kemudian lagi melalui syair lagu. Nah, di sini ada tertulis syair. Nah, misalkan anak pada kegiatan, contohnya itu memotong roti. Nah, sambil memotong roti, bundanya ataupun mamanya atau ibunya atau kita pendidiknya bisa sambil menyairkan lagunya, misalkan potong-potong roti dioles mentega, anak baik hati disayang mama. Nah, sambil memotong-motong rotinya seperti itu. Lalu potong-potong roti dioles mentega, anak baik hati disayang papa. Nah, seperti itu anak-anak kan senang sekali sambil melakukan kegiatan sambil kita bersair. Potong-potong roti dioles mentega, anak baik hati disayang semua. Nah, seperti itu. Dia akan senang sekali. Nah, itu adalah contoh mengembangkan kemampuan bahasa pada anak melalui syair. Nah, teman-teman bisa membuat syair yang lain ya, sesuai dengan kreatif kita masing-masing. Lalu yang kedua, mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak. Nah, sini meminta orang tua untuk membaca buku, mendongeng, menyanyi, dan bicara dengan anak sepanjang hari. Nah, sudahkah kita melakukan itu? Nah, mendukung munculnya kemampuan bahasa awal. Nah, itu orang tua harus rajin-rajin ataupun sering membacakan buku, mendongeng, menyanyi, dan bicara sepanjang hari. Jangan kalau misalkan di rumah kita tidak mengajak anak untuk berbicara, mungkin banyak diamnya, asik dengan mainannya, apalagi dengan HP, maka nanti akan kurang ataupun kemampuan bahasa awal anaknya karena tidak terlatih untuk berbicara sepanjang harinya, ya. Adakah teman-teman yang sudah lakukan seperti itu, misalkan membaca buku atau mendongeng atau bernyanyi? Nah, pastinya ada yang sudah, ada yang belum, ya. Oke. Minta orang tua untuk menyediakan buku dan menulis di setiap kesempatan bersama anak. Nah, ini perlu perhatian khusus untuk anak kita. Jadi setiap kali kegiatannya, orang tua selalu menyediakan buku untuk menulis. Nah, ada yang seperti itu? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, ya itu salah satunya untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak dengan menyediakan buku dan alat tulis. Kemudian meminta orang tua untuk bermain dengan anak. Permainan yang kaya dengan keaksaraan dan pengalaman bahasa. Nah, misalkan bermain apa saja. Boleh melukis, boleh percobaan, sains. Jadi di situ permainan itu akan merangsang anak untuk bertanya. Bertanya apa ini itu. Maka dia akan memperkaya dengan keaksaraannya, pengalaman bahasanya, seperti itu. Lalu selalu menyediakan buku cerita dan membacakannya kepada anak. Jadi sebenarnya kita harus selalu ya, harus banyak-banyak menyediakan buku cerita. Sudahkah di rumah kita ataupun di sekolah kita sediakan buku cerita itu? Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menyediakan buku cerita itu untuk anak kita. Lalu, bagaimana cara mendukung kemampuan baca awal anak?
Nah, untuk mendukung ya, untuk mendukungnya. Nah, satu, mengenalkan buku dan menarik minat anak pada buku melalui membaca lantang. Nah, seperti itu. Jadi kita misalkan membaca buku dengan suara lantang, nah itu anak akan berminat. Oh, Bu Guru membaca buku suara lantang, apa itu ya? Nah, pasti penasaran anaknya. Jadi mereka tertarik ataupun minat untuk membaca buku tersebut. Kemudian membaca lantang dilakukan dengan cara membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara nyaring. Nah, sama juga lantang itu dengan nyaring seperti itu, nggak boleh teriak-teriak ya. Nyaring jadi anak itu, nah yang dibaca tuh sesuai dengan tulisannya, dengan ekspresi, mimik yang begitu sesuai dengan tulisan, maka anak akan tertarik. Lalu posisi buku menghadap kepada anak sehingga anak dapat melihat gambar dan tulisannya. Maka jika kita memberikan pembelajaran misalkan untuk kemampuan membaca, posisi buku kita itu menghadap ke anak. Jadi anak itu bisa menengok langsung gambarnya dan tulisannya. Tidak boleh kebalik ya, tidak boleh terbalik. Lalu membaca lantang dapat dilakukan bersama seseorang anak atau kelompok anak. Nah, membaca lantang itu bisa satu orang saja yang dibacakan ataupun dengan sekelompok anak, mungkin 2, 3, atau 4 anak. Nah, satu yang membacakan lantang kita, misalkan orang tua atau gurunya, yang anak-anak yang lain mendengarkan dan melihat gambarnya, karena sudah tertarik dengan suara kita. Kemudian, lanjut lagi, tahap perkembangan membaca. Nah, perkembangan membaca itu ada tahapannya. Tahap fantasi yang pertama, yaitu anak melihat atau membolak-balikkan buku. Nah, sering kita jumpai ya teman-teman ya, anak kita tuh membolak-balikkan buku. Padahal dia belum ngerti, belum bisa membaca, tapi buku tuh dibolak-balik, dibolak-balik lembarannya, mungkin yang melihat gambarnya, nah seperti itu. Itu tuh tahap fantasi. Kemudian ada anak yang membawa buku kesukaannya, dibawanya ke sana kemari. Nah, seperti pada gambar ataupun contoh ya. Itu sering kita lihat di sekeliling kita ataupun di lingkungan kita anak yang seperti itu. Nah, itu tandanya anak itu berada pada tahap fantasi dalam perkembangan membacanya. Lalu tahap perkembangan membaca yang lainnya, yang keduanya yaitu tahap pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri. Ini anak pura-pura membaca buku. Nah, pura-pura dia membaca. Jadi mulutnya itu bergerak-gerak ataupun suaranya itu keluar, namun sebenarnya dia belum bisa membaca seperti itu. Jadi pura-pura membaca. Anak memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku. Jadi memberikan makna, maksudnya ini misalkan ini si Adi sedang apa, nah dia memberikan makna pada gambar itu. Nah, anak menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Nah, itu dia bersuara aja, bersuara, namun bukan itu sebenarnya yang ada pada tulisan itu. Jadi anak tuh pura-pura membaca buku. Nah, seperti itu. Itu tahap pembentukan konsep diri. Lalu tahap membaca gambar. Nah, di tahap membaca gambar, nah ini anak mulai sadar pada cetakan yang tampak pada dia. Jadi anak itu tampak tahu dengan cetakan, misalkan ada kotak permen gitu, dia biasa dengan kotak itu, dengan itu tuh dia tahu itu tempatnya permen. Lalu anak dapat menemukan kata yang sudah dilihatnya, misalkan seperti itu kan. Oke, anak dapat menggunakan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya. Nah, lalu anak dapat mengulang kembali cerita yang tertulis.
Kemudian lagi, anak dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad. Nah, di sini misalkan dia sudah mengenal A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Jadi dia sudah mengenal cetakan huruf itu pada suatu puisi mungkin. Anak mengerti ataupun anak menceritakan gambar. Anak membaca gambar. Jadi itu tahap membaca gambar. Dia menceritakan gambar itu. Di buku itu ada gambar apa dia ceritakan. Lalu juga karena anak itu berada pada tahap membaca gambar. Itu ciri-cirinya. Lalu tahap mengenal bacaan. Nah, anak mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek gambar yang ditemui seperti kotak susu, kotak pasta gigi, atau papan iklan. Nah, mereka mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek. Lalu anak tertarik. Kemudian anak mulai mengingat kembali cetakan pada konteksnya. Jadi dia mengingat, nih contohnya roti Roma. Nah, dia ingat ini adalah tulisannya roti Roma. Dia mengenal bacaannya. Tulisan Roma, dia ingat lagi. Kalau susu seperti apa tulisannya dia ingat lagi. Oke, kita membaca lancar. Nah, di sini anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas. Anak menyusun pengertian dari tanda, pengalaman, dan isyarat yang dikenalnya. Anak dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Nah, di sini anak tahap membaca lancar. Nah, ini anak-anak sudah mulai bisa membaca lancar, bisa menyusun pengertian di tanda bacanya. Nah, seperti itu. Dia dapat membaca berbagai jenis buku, jadi dia sudah pandai membaca. Nah, di sini ada kegiatan menyimak. Ya, menyimak itu ada Big Book. Nah, di sini Big Book itu kegiatannya seorang guru atau pendidik misalkan menyediakan huruf M, tuh contohnya M ditempelkan, dipasangkannya dengan buah melon ataupun buah mangga. Nah, seperti itu. Kemudian mendengarkan cerita tentang buah pisang. Nah, mendengarkan cerita yang lainnya. Cerita para nabi, cerita si kancil. Nah, itu kegiatan menyimak. Nah, anak itu menyimak, mendengarkan ya. Lalu bermain bisik berantai. Nah, itu pastinya harus konsentrasi menyimak anak-anak itu. Dengarkan apa perintahnya. Nah, seperti itu. Bisik berantai. Itu kegiatan menyimak. Lalu kegiatan berbicara. Nah, bermain gambar seri contohnya. Jadi ada gambar, ada urutan-urutannya bernomor. Nah, anak itu berbicara, menceritakan urutan gambar itu. Seperti Adi sedang mandi, setelah mandi memakai baju, kemudian mensisir rambutnya, lalu membereskan tempat tidurnya. Nah, itu dia bisa menceritakan berdasarkan gambar yang punya urutan tersebut. Bermain gambar seri namanya. Kemudian bercerita dengan boneka tangan. Nah, itu seperti itu juga. Jadi boneka yang dipasangkan ke jari-jarinya, dia bisa bercerita. Nah, ini mamanya, ini papanya, ini adiknya. Nah, bisa seperti itu. Lalu bermain spinner. Nah, itu ada suatu huruf yang diputar, nanti berhenti di mana. Nah, dia menyebutkan hurufnya ataupun katanya. Oke, lanjut. Nah, membaca buku seri ataupun buku cerita interaktif. Nah, di situ banyak buku cerita-cerita. Kemudian juga bisa bermain garam ajaib. Nah, itu contohnya teman-teman membentuk huruf dengan menulis. Nah, itu kegiatan bahasa ataupun kegiatan bahasa dan literasi. Nah, di situ literasi itu dengan anak-anak dengan kegiatan yang seperti menulis huruf dengan misalkan plastisin kayak gitu. Jadi atau dengan yang lainnya. Nah, itu literasi ya.
Oke, mengembangkan bahasa, mendengar, bercerita, membaca melalui lagu. Nah, menirukan irama lagu. Nah, itu adalah mengembangkan bahasa juga kita melalui lagu. Ayo kawan kita belajar, belajar nama hewan kayak gitu. Nah, misalkan sebutkan nama hewan sambil bernyanyi. Nah, banyak kita lagu-lagu yang seperti itu. Kita menyebutkan nama-nama hewan sambil bernyanyi. Misalkan. Kemudian ada lagi buku besar ataupun big book. Nah, untuk anak membaca awal. Nah, di situ ada gambar, ada tulisan besar-besar. Nah, tulisannya itu singkat aja. Aku pergi ke laut. Di laut ada 7 ikan. Ini contohnya ya. Ada juga 7 ubur-ubur serta 7 gurita. Nah, dengan big book ini ada tulisan maka anak tertarik ini dapat mengembangkan membaca awal. Oke. Syarat untuk membuat buku besar ini misalkan teman-teman mau praktek ya. Ini misalkan bahasanya kosakata dan istilahnya sederhana menggunakan kosakata dasar dan kontekstual. Kemudian bahasa atau kalimat yang digunakan pendek aja, maksimal 5 kata. Dan setiap halaman maksimal menggunakan 4 kalimat. Nah, lalu tata letak unsur grafiknya proporsional, bentuk ilustrasi konkret dan warnanya juga harus menarik. Nah, tipografi yang digunakan jelas dan sederhana. Nih, lanjut ya. Ini ada tahap perkembangan menulis. Nah, setelah kita mempelajari membaca awal, kemudian menulis. Cara tahap satunya, coretan awal, coretan acak, coret-coretan seringkali digabungkan seolah-olah krayon tidak pernah lepas dari kertas. Ya. Jadi dicoret-coretnya terserah dia. Ini tahap menulis. Kemudian tahap 2-nya coret arah, tanda-tanda tertentu seperti garis. Nah, pertama tuh anak-anak terserah dia. Nah, ini tahap awal menulis ya, Tante ya. Tahap awal perkembangan menulis bagi anak kita. Kita sering temui seperti itu. Anak mencoret terserah. Soal coretnya terserah dia. Mau nyoret apa aja terserah semau dia. Tapi dengan catatan di buku. Lalu keduanya coretan itu terarah tertentu, misalkan seperti garis yang diulang-ulang. Nah, seperti atau bentuk lonjong. Nah, itu keduanya mengulang garis dan bentuk. Jadi garis itu diulangnya, bentuknya diulang-ulang. Kemudian berlatih huruf. Nah, kita melatih huruf. Huruf pertama yang A, misalkan caranya dari mana? Dari atas, langsung ada perutnya. Nah, seperti itu. Jadi tertarik dengan huruf itu. Anak-anak tuh biasanya sangat tertarik huruf dengan nama mereka sendiri. Nah, ini pastinya kita pertama dalam mengajarkan anak itu hurufnya pasti huruf yang ada pada namanya dia. Jadi dia akan senang, aku bisa membuat namaku sendiri. Aku bisa menulis namaku sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima menulis nama, dia udah bisa sendiri. Nah, setelah belajar kan dia terus langsung udah hafal. Kemudian menyalin kata-kata yang ada di lingkaran. Nah, menyalin kata-kata yang ada di lingkungan. Jadi dia mencontoh, misalkan ada di poster kalimat apa, misalkan ya itu tadi ditengoknya di poster itu tulisan, misalkan buanglah sampah. Nah, seperti itu dia bakal menirukan itu, menyalin kata-kata tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya, dia tirukan. Nah, itu. Kemudian menemukan ejaan. Anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, menemukan ejaan itu pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah menggunakan konsonan awal. Konsonan awal ya, L untuk love mungkin. Konsonan awal, tengah, dan akhir dan mewakili huruf.
pada kata misalkan dinosaurus, dia udah tahu D misalkan itu konsonan, nah seperti itu dia tahu. O, nah itu dia udah mulai tahu. Nah, tahap 8-nya ejaan baku. Usaha mandiri yang memisahkan huruf dan catatannya dengan benar menjadi kata lengkap. Nah, itulah tahap perkembangan menulis pada anak. Nah, ini contohnya. Tuh, coret-coret awal, coret-coretnya. Kemudian mengulangi garisnya kemana, terserah. Lalu yang ketiga garisnya searah. Nah, itu yang 4 udah mulai lingkaran-lingkaran, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya. Oke? Nah, ini teman-teman ya. Ini contoh kegiatan yang bisa untuk mengenalkan perkembangan menulis awal. Jadi dengan alat-alat main yang seperti ini, misalkan ada entah seperti kalau saya di sekolah itu biasanya kancing baju atau batu, nah seperti itu kita susun menjadi ataupun membentuk suatu huruf. Nah itu anak senang sekali seperti itu ya. Nih kancing baju dibentuk kerang, nih bentuk sesuai dengan pola hurufnya. Nah, kemudian dia baca, mungkin bisa saja dengan namanya Ben misalkan atau Ati. Buatnya diisinya dengan alat peraga ini. Nah, ini juga contohnya seperti ini. Bahan-bahan ini juga kita bisa dapatkan di lingkungan rumah kita, ya. Nah, jadi teman-teman ya, seperti itu kiranya pelajaran kita ataupun materi kita tentang perkembangan bahasa anak, di mana untuk semua itu bisa kita lakukan di sekolah ataupun di rumah kita masing-masing, ya. Di rumah kita juga banyak alat-alat yang bisa untuk menunjang ataupun merangsang perkembangan bahasa anak. Nah, kira-kira sampai di situ penjelasan saya. Jika kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kalau seandainya ada yang kurang paham, pastinya bisa kita tanyakan pada grup WA kita nanti ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.